Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kembali bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, pada telusur sejarah kali ini saya berada di Kabupaten Kendal, tepatnya di Kecamatan Kaliwungu, Desa Proto Mulyo, Kecamatan Kaliwungu, di atas Bukit Jabal Nur. Orang Kendal menyebutnya Bukit Jabal Nur. Bukit Jabal Nur ini dalam khasanah Kerajaan Mataram Islam. Mataram ini dikenal dengan Astono Kuntulung Layang. Kenapa disebut Astana Kuntulung Layang? Karena kalau dilihat dari atas, dari drone itu, ada beberapa makam yang lokasinya itu menggambarkan, bukit ini menggambarkan seperti burung bango yang melayang. Karena ada beberapa bukit di mana di tempat Astono Kuntulung Layang ini dimakamkan beberapa tokoh penting dari berbagai era, baik dari Kesultanan Demak sampai kemudian Pajang, Mataram, dan sampai zaman kemerdekaan. Tokoh-tokoh itu diantaranya adalah ini, di depan saya ini adalah generasi pertama adalah Sunan Katong, kemudian ada putra dari Pangeran Juminah yaitu Raden Renggo Wongsoprono, kemudian ada Kiai As'ari, ada juga salah satu senopati Mataram zaman Sultan Agung ketika mengadakan invasi penyerbuan ke Batavia, yaitu Tumenggung Mandurorejo. Om Bob akan berusaha untuk satu persatu mengirim doa kepada beliau, karena beliau tokoh-tokoh di sini di samping pejuang-pejuang di era Demak maupun Mataram, juga beliau adalah memiliki misi siar agama Islam di wilayah Kendal ini. Jadi Kendal memang sangat strategis dan penting sejak dimulai zaman Kesultanan Demak. Ini saya menuju ke makam Sunan Katong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, salam utuh bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, saat ini Om Bob berada persis di depan makam Sunan Katong. Sunan Katong menurut Om Bob ini dan beberapa literatur khususnya di Blok Kaliwungu, Om Bob sempat baca, adalah generasi pertama penyebar agama Islam yang datang di Kaliwungu atau Kabupaten Kendal ini, dan beliau tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Kendal itu sendiri. Banyak versi yang menyebut berkaitan dengan siapa asal-usul Sunan Katong ini. Sunan Katong ini. Ada yang menyebut beliau adalah putra dari Pati Unus, Adipati Unus. Ada yang menyebut beliau adalah nama lain dari Betara Katong, Adipati Ponorogo atau Wengker. Atau beliau putra atau cucu daripada Betara Katong. Terlepas dari siapa beliau, yang jelas Om Bob meyakini betul bahwa beliau adalah utusan Demak, Kesultanan Demak. Beliau datang di awal-awal berdirinya Kesultanan Demak bersama dengan 4 pengikutnya. Ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 3. Kalau 3 pengikutnya, yaitu yang pertama adalah Raden Joko Suwiryo yang terkenal dengan Wali Joko, yang makamnya ada di Masjid Agung Kendal. Kemudian Mbah Wali Gembyang atau Hamzah, itu makamnya juga di Kendal. Itu kalau mereka bertiga. Kalau berempat, satu lagi yaitu Tan Kiok Ling atau yang terkenal dengan Kiai Teko Penjalin. Ada yang mengatakan bahwa Tan Kiok Ling datang sendiri tanpa beserta dengan rombongan Sunan Katong. Ya, yang jelas Sunan Katong didereki dengan 2 orang. 2 orang yaitu Joko Suwiryo yang terkenal dengan Wali Joko, sesepuh Kabupaten Kendal, dan Kiai Gembyang di Patumbangan Kendal. Mengapa Om Bob mengatakan beliau memiliki misi? Ada berbagai versi, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian. Jelas kalau dilihat di makam nisan beliau itu, tadi Om Bob sempat masuk ke sana, sedo tahun 1491 atau 92 ya. Ketup bunga tadi. Berarti beliau datang awal di era Demak dipegang oleh Sultan Fatah. Ya, Om Bob meyakini
beliau Sunan Katong itu memiliki misi. Seperti kita ketahui bahwa Kesultanan Demak juga punya misi. Kesultanan Demak tidak bisa dipisahkan dari Kesultanan Turki Utsmani. Kita ketahui bahwa Konstantinopel itu jatuh ke tangan Al-Fatih tahun 1458 atau berapa ya, Bob lupa ya. Setelah itu ada ekspansi untuk menyebarluaskan agama Islam di Asia Tenggara. Salah satunya yang Demak. Dan Demak pun punya misi untuk menyebarkan agama Islam di wilayahnya. Ada yang menyebut bahwa beliau memang datang diutus di Kendal ini karena di samping menyebarkan agama Islam, Kesultanan Demak punya kepentingan terhadap sisa-sisa atau laskar-laskar Majapahit, karena dulu Demak juga bagian daripada Majapahit. Ada seorang tokoh di sini, beliau adalah Pakuwojo. Ada dua versi juga. Pakuwojo adalah salah satu tokoh ya, dia adalah seorang empu di Kendal ini di zaman Majapahit. Dan juga ada yang mengatakan beliau sudah memeluk Islam, namun menjadi bagian tak terpisahkan dari murid-murid Syekh Siti Jenar. Ini ya, di Demak juga ada seperti itu. Pengaruh hegemoni antara wali juga perlu kita perhitungkan juga. Terlepas dari apapun, jelas mereka sampai ke sini. Kalau menurut Babat Kendal, bukan Babat Kendal ya, ketoprak yang pernah Bob dengarkan berkaitan dengan Babat Kendal, yaitu Raminten Edan. Raminten Edan itu ceritakan Raminten adalah putra dari Pakuwojo. Sunan Katong ini menetap di Getas, di Ampel Gading. Ampel Gading itu di daerah Gandon, itu ada daerah Ampel juga. Di Kendal juga ada daerah Ampel. Apakah di situ wallahu alam bisawab. Sementara Pakuwojo itu menetap di Getas, ya di wilayah Kendal, wilayah apa? Getas. Singkat cerita, kawan-kawan sekalian, ini nyebar Islam, ada perselisihan pandangan antara Sunan Katong dan Pakuwojo. Hingga lahirlah nama Kalibungu, karena mungkin beradu. Ada yang menyebut Sunan Katong dan Pakuwojo ini beradu kesaktian, ada yang beradu argumen masalah terkait dengan sudut pandang mengenai Islam, bahwa alam bisawab. Tapi yang jelas beliau menetap di Kalibungu di Bukit Proto ini. Jadi di Bukit Protomulyo ini memang dari dulu memang strategis, baik di era Kesultanan Demak maupun di era Mataram nanti. Dan Kalibungu ini pernah menjadi daerah kekuasaan di bawah Ki Juru Mertani zaman Mataram. Namun ya jelas siapapun beliau, Sunan Katong, dia adalah penyebar agama Islam generasi pertama, punya andil besar terhadap syiarnya Islam di Kabupaten Kendal. Generasi pertama Bob sebutkan karena memang setelah itu Kendal itu memang kabupaten yang beruntung karena silih berganti para aulia-aulia, para wali itu datang di Kendal. Taruhlah yang pertama adalah beliau Sunan Katong. Setelah beliau Sunan Katong di era Kesultanan Demak tahun 1400 sampai 1490-an, setelah itu datang generasi kedua, yaitu Pangeran Benowo di Pekuncian Kendal. Beliau 100 tahun kemudian setelah Sunan Katong, karena Sunan Benowo itu kira-kira masuk di Kendal tahun 1500. Pajang itu beliau menjadi Adipati Sultan Pajang 1587 beliau keluar, berarti antara tahun 1590-an, 100 tahun persis dari Sunan Katong. Beliau ada menetap di Begandor. Kemudian generasi berikutnya setelah beliau Pangeran Benowo ada tokoh aulia juga, yaitu Ronggo Wongsoprono. Beliau adalah putra dari Pangeran Juminah, cucu dari Panembahan Senopati. Beliau ahli thariqat juga. Makamnya ada di sebelah kanan bukit ini di Kuntulung Layang juga. Setelah beliau Ronggo Wongsoprono tahun 1700-an, akhir 1700, ada Kiai As'ari atau Kiai Guru. Nanti terus ada
ada masanya aulia-aulia di Kendal ini. Setelah beliau di era kemerdekaan, ada Mbah Kyai Musafa, ada Mbah Kyai Ruqyat. Jadi beruntung Kendal ini, oleh karena itu mereka adalah tokoh-tokoh aulia yang memiliki andil besar terhadap siarnya agama Islam di Kabupaten Kendal, dan beliau layak didoakan. Kita mendoakan selaku generasi sekarang terhadap jasa-jasa beliau dalam rangka siar Islam di Kabupaten Kendal dan di Nusantara khususnya. Dan dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi, ya, saya masih ingat Pangeran Benowo waktu datang ke Kuncen di alas Kukulan. Beliau dalam munajatnya, beliau mau sholat subuh adzan di alas Kukulan. Ada dijawab, beliau adzan tapi ada suara di sebelah timur Kukulan itu adalah suara menjawab suara adzan Mbah Benowo. Setelah diteliti hanya ada 3 makam sebelah timur itu. Diteliti oleh pengikut Pangeran Benowo yaitu Ki Wuro dan Ki Bahu, dan umum meyakini 3 makam itu pasti adalah pendahulu dari Pangeran Benowo yang menyiarkan agama Islam di Kendal. Siapa beliau? 1 adalah Sunan Katong, 2 Wali Joko, dan Wali Gembyang. Sebelum umum akhiri, kembali ke masalah kontroversi perdebatan siapa beliau Sunan Katong. Ada yang mengatakan beliau adalah putra Adipati Unus. Ini nggak masuk akal buat Om Bob, karena Adipati Unus itu Sultan Demak kedua. Beliau hanya 3 tahun menjabat, dan beliau sedo waktu muda, waktu menyerang ke Malaka. Kalau beliau putra dari Adipati Unus, beliau nggak di sini tinggalnya, dia pasti calon putra mahkota, ada di Demak sana. Nyatanya beliau ada di sini. Jadi menurut Om Bob gugur. Kalau putra daripada Betara Katong atau sama dengan Betara Katong, Betara Katong adalah memang salah satu putra daripada Brawijaya atau Kertabumi, namun mendapat tugas untuk menumpas pemberontakan Adipati Wengker. Waktu itu Wengker itu adalah Ponorogo, Adipati Kutu waktu itu. Dan beliau berputra Said Kalkun. Said Kalkun berputra Pangeran Maulana Mas atau Panembahan Agung Kajoran. Seluruh terah Ponorogo ada di Ponorogo dan di Kajoran Klaten. Jadi beliau asumsi bahwa beliau adalah keturunan Betara Katong juga Om Bob kurang yakini. Tapi sekali lagi, siapapun beliau, Sunan Katong, beliau adalah aulia yang memiliki jasa besar dan sesepuh Kabupaten Kendal, khususnya Kaliwungu ini. Kita wajib dan kita perlu mendoakan beliau. Tanpa beliau mungkin ya Kendal tidak bisa beribadat semacam ini, tidak bisa memiliki slogan Kendal beribadat. Kendal beruntung memiliki banyak wali. Demikian dari Om Bob. Kita sambung lagi. Om Bob mau keliling ke beberapa makam di Astana Kuntoro Wayang ini. Assalamualaikum, salam udut, salam ngopi bersama Om Bob.